Halo guys, jumpa lagi di Maca Mangga. Jadi kali ini gue bakal nge-review manga brutal sesuai dengan request dari kalian. Nah, ya review kali ini tuh berdasarkan versi scanlationnya. Gue nggak beli versi fisiknya. Kenapa? Nanti bakal gue bahas di bagian kesimpulan ya. Nah, jadi manga brutal ini terbit di bawah penerbit Akasha. Ya, harganya itu 55.000. Sama seperti ini ya. School starts moving in the dark night. Genrenya juga sama, tentang balas dendam dan tentang sadis-sadisan. Cuma yang spesial adalah di manga brutal ini baru terjadi kayaknya kali ini ya. Ada tulisan peringatan ya. Jadi buat kalian yang di bawah umur 18 ya, kali ini gue bisa bilang jangan beli ini. Karena setelah gue baca memang topiknya itu bener-bener brutal ya, jadi jangan dibaca, tunggu kalian dewasa atau nggak minimal ya kalau memaksa juga kalian udah SMA lah ya, jangan kalian masih SMP kalian baca komik-komik seperti ini, jangan lah ya gitu ya. Pengarang dari manga brutal ini sendiri itu sebenarnya udah pernah mengarang manga yang sudah terbit di Indonesia. Hah, manga apa tuh? Jawabannya adalah manga Trace ya. Jadi Trace itu tentang kayak forensik gitu. Gua nggak koleksi, gua belum baca, cuma sepertinya seru gitu ya. Dan kelihatan itu minatnya di Indonesia cukup ya buat manga Trace itu. Buktinya terbit sampai tamat 13 volume gitu ya. Jadi kalau kalian nih baru selesai ngoleksi Trace dan kalian suka sama Trace, mungkin ini adalah buku yang harus kalian koleksi selanjutnya, si Brutal ini gitu ya. Nah, itulah sekilas info tentang Brutal. Sekarang gue mau bahas tentang artwork dan ceritanya. Kalau tentang artworknya sih menurut gua ya biasa ya. Ini itu kan mau menceritakan tentang kesadisan dan kebengisan gitu ya. Memang gambarnya itu sadis, tapi kalau kalian tanya menurut gua nggak creepy ya. Jadi gua kurang dapat atmosfernya. Kalau kayak di School Starts Moving in the Dark Night ini bener-bener ya, gambarnya itu lebih realistis menurut gua. Kalau si Brutal ini walaupun bagus tapi kurang ngena menurut gue ya, walaupun ya oke-oke aja gitu. Jadi artnya itu menurut gue tidak ada yang istimewa di bagian manga brutal ini gitu. Cuma si main karakternya aja kayak keren gitu ya. Itu mengenai artnya ya, kalian bisa lihat ini kan di layar ya artnya seperti apa ya. Nah, kalau ceritanya ya, ceritanya adalah esensi dari si manga ini ya. Kenapa sih judulnya sampai brutal dan memang brutal ya. Di sini gue peringetin ya, gue berusaha menghindari spoiler, cuma kalau kesentuh ya gimana ya, gue berusaha sebisa mungkin. Jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, skip aja ke bagian kesimpulan. Oke ya, kita mulai ya, udah diperingatin kalian. Oke, jadi di manga brutal volume 1 ini ada 2 cerita ya. Yang pertama itu tentang mutilasi anak. Gila banget kan, mutilasi anak. Yang kedua itu tentang pemerkosaan rame-rame. Iya, kalian nggak salah dengar. Ya itu topik yang sangat tabu ya tentang seksual gitu di Indonesia. Kalau bisa dibilang sih yang cerita kedua ini bisa dibilang mirip sama School ini. School Start Moving in the Dark Night. Karena ini juga kan korban wanitanya dirupa daksa rame-rame. Nah, itu cerita kedua. Dan lebih brutal dibanding yang ini ya, School Start Moving in the Dark Night. Jadi brutalnya itu gimana sih ya? Kalian bisa lihat gambar di layar. Ya, lagi-lagi gue berusaha menghindari spoiler. Intinya alur ceritanya gimana, gue nggak bakal bilang. Cuma intinya, si main karakter ini sebenarnya seorang polisi itu ya. Jadi dia itu polisi psikopat ya, yang dia akan menghukum orang-orang yang jahat. Jadi kalau kalian udah pernah nonton ya TV series yang judulnya Dexter. Dexter itu TV series dari barat ya, terkenal banget. Dia itu psikopat, suka motongin tubuh orang. Jadi, tapi dia tuh targetnya orang-orang jahat yang nggak kesentuh sama polisi gitu. Jadi dia menyalurkan keanehan dia terhadap kriminal. Nah, ini juga sama. Si main karakternya kayak gitu. Jadi bisa bilang ini Dexter versi Jepang. Ya, itu buat kalian yang udah pernah nonton Dexter gitu. Ya. Kalau buat yang untuk kasus yang pertama sebenarnya menurut gua nggak gimana, cuma dia itu kayak intinya nanti balas dendamnya seperti menggergaji mesin dan memang gila itu ya.
dibilang sadis ya memang sadis, tapi menurut lagi-lagi seperti gua, kalau ini yang mengarangnya, maksud gua yang menggambarnya Sensei Junji Ito, dijamin serem banget. Cuma kasarnya bukan jelek ya, Sensei Keikoga itu jadi kurang ngena gambarnya gitu, walaupun ceritanya ngena. Intinya gitu ya. Jadi coba aja, gue sebenarnya membayangkan gitu bagaimana seandainya si sang Sensei Junji itu ngegambar manga seperti bakal serem banget gitu. Dibanding kadang-kadang kan kalau sang Sensei Junji itu jadi lawak malahan kan horornya gitu. Cuma kalau yang kayak gini kan nggak bisa jadi lawak gitu ya. Nah itu cerita pertama, menurut gue nggak biasa aja gitu ya. Nah sekarang cerita kedua ya. Cerita kedua ini sangat-sangat brutal. Ini yang gue sampai kaget, wah kayak gini bisa terbit di Indonesia. Gue yakin di Indonesia itu bakal ada sensornya ya. Cuma gue nggak tahu sensornya seperti apa. Mungkin cuma kayak seperti Evangelion lah ya. Kayak menurut perkiraan gue sensornya nggak bakal gimana menurut gue sensornya. Cuma gue nggak tahu juga. Buat kalian yang beli versi Indonesianya kasih tahu di kolom komentar ya. Cuma menurut gue seperti Evangelion paling di blur bagian ujungnya itu ya. Jadi aman aja sih dibacanya sebenarnya. Cuma gambar itu bukan hal yang harus dikhawatirkan, tapi cara mereka membuat sang wanitanya itu pingsan itu yang sangat-sangat berbahaya kalau dibaca sama anak-anak SMA gitu ya. Karena siapa tahu mereka dapat ide dan melakukan ini pada teman sekelasnya. Sorry aja ya, ketika gue baca ini serius gue mikir edan gitu ya. Jadi caranya itu gila gitu caranya. Jadi kayak diajak kemana, dikasih minuman keras. Banyak ya kasusnya ya, seperti Indonesia ya. Tanpa manga ini pun sudah banyak kasus seperti ini terjadi di kampung-kampung. Dicekoki miras, terus diituin. Apalagi, makanya gue bilang ini manga ini gila banget sebenarnya. Sangat-sangat wow bisa terbit di Indonesia. Gue kaget, sumpah. Jadi intinya itu terlalu detail maksudnya gitu. Cara mereka mengancam sang wanita itu ini parah sebenarnya komik ini menurut gue ya. Ya bukannya gue lebay, cuma ini gue baca Berserk ya, cuma kasarnya Berserk itu enggak, walaupun kasarnya lebih banyak gambar terbukanya, enggak seperti manga ini yang, ini kan soalnya kan kehidupan manusia nyata gitu, jadi ya gila aja menurut gue gitu. Brutal ya brutal, emang pantas judulnya disebut brutal gitu ya. Itu pendapat gue ya. Dan itulah semua kelebihan tentang manga ini gitu ya. Memang sangat brutal menurut gue ya. Nah sekarang gue bahas kekurangannya ya. Kekurangannya kenapa? Kekurangannya itu memang sang main karakter itu balas dendam segala macam, satisfying balas dendamnya. Cuma yang jadi masalah adalah karena itu ceritanya pendek-pendek ya. Satu volume muat 2 cerita, maka perkembangan ceritanya itu kurang. Terkesan dipaksakan menurut gua ya. Contohnya kalau kayak di School Start Moving in the Dark Knight ini ya, kan satu buku itu satu cerita ya. Jadi jelas gitu ya cara-cara balas dendamnya gitu. Jadi kayak dia ngebuntutin karakternya, gimana ngebuntutin orang jahatnya, terus ngedapetin info. Kalau si Brutal ini karena terlalu pendek, kasarnya cuma satu buku 2 cerita gitu ya. Jadi terlalu disingkat, tiba-tiba dia udah ada di sebelah sang penjahat ya. Tiba-tiba si penjahatnya udah aja ditangkap sama dia terus disiksa. Udah gitu ya. Dan kasarnya ya, di manga Brutal ini nggak ada yang melawan sang si main karakter. Setidaknya di volume 1 ya. Gua nggak tahu kalau di volume kedua nanti ada tokoh antagonis tanda kutip ya yang melawan si MC ini ya. Gue tahu si MC itu sebenarnya baik menghukum orang-orang jahat. Cuma kasarnya kan kayak Death Note. Kasarnya Yagami Raito juga baik tuh. Dia ngebunuh orang jahat. Cuma ada tokoh antagonis yang baik kan, si L. Dia perlawanan. Itu yang membuat manga tersebut rame. Kasarnya juga The School Starts Moving in the Dark Knight ini juga ya. Si kakek-kakeknya ini yang volume 1 udah contohnya. Kan ada gitu perlawannya, dicari sama polisi atau gimana. Nah kalau si manga Brutal ini, si main karakternya bener-bener nggak ada yang melawan dia gitu kasarnya gitu. Jadi terlalu mulus. Jadi kasarnya cuma, ceritanya cuma ada orang jahat, gue tangkap loh, gue hukum, udah. Jadi ya udah aja gitu. Nggak ada kayak adu otaknya gimana. Nah itu menurut gue kekurangan dari manga ini, ya. Gitu kekurangannya. Nah sekarang kesimpulannya gimana? Apakah kalian harus koleksi manga ini? Nah menurut gua ya, kalau gua sendiri kan gua ada ngomong gua nggak koleksi. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah karena manga ini hiatus. Nggak tentu kelanjutannya di Jepang sana. Gua udah
kapok banget ngoleksi manga ya. Kalau nggak salah ini kan pengarangnya kan sama seperti Trace ya. Trace itu diterbitin bareng sama Ciruran seingat gue ya. Kasarnya Ciruran, Trace sudah tamat, Ciruran dikapak itu sakit banget di hati gue gitu ya. Makanya gue masih sakit hati. Gue kalau buat ngoleksi manga yang hiatus, gue sorry ya, gue nggak mau gitu ya. Di Jepangnya hiatus, ditambah kalau di sini salesnya nggak bagus, jadi gue kayak kita itu seolah-olah melawan dua gelombang gitu ya. Itu pendapat gue. Cuma gue ini bukan mencegah kalian untuk beli ya. Kalau kalian mau beli silahkan. Soalnya kasar juga walaupun hiatus, ini tuh kan seperti episodik gitu ya. Jadi kayak Doraemon gitu. Jadi walaupun cuma terbit 5 volume, ya udah gitu. Nggak bakal gimana banget gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Walaupun hiatus di 5 volume, kan karena kasus per kasus gitu ya. Walaupun mungkin kalian jadi nggak tahu apa tuh si karakter ini gimana, akhirnya apa, gimana, kayak ya begitulah kekurangannya. Cuma tetap bisa dinikmati menurut gua gitu ya. Jadi masalah nggak masalah tentang hiatus ini gitu ya. Itu menurut gua. Alasan yang kedua adalah seperti yang udah gue bilang tadi, mangganya itu walaupun sadis, brutal, dan pembalas dendamannya itu puas lah gitu. Rasain lu ya, seneng gitu ya. Tapi tetap aja gitu, nggak ada perlawanan. Itu yang membuat gue hampa gitu kayak saya baca manga ini gitu. Kasarnya kalian bayangin aja komik Death Note kalau nggak ada L-nya gimana. Jadi kerjaannya cuma si Raito cuma, wah ada orang jahat nih, gue tulis pakai Death Note, mati. Udah gitu udah. Terus nanti di volume berikutnya ada orang jahat lagi yang ngapain, ditulis lagi, mati. Nggak ada L sama sekali, nggak ada yang berusaha menangkap dia. Apa jadinya kalau kayak gitu? Datar banget kan? Nah itulah yang gue rasakan ketika baca manga ini. Lagi-lagi gue nggak tahu cerita volume 2-nya dan selanjutnya, gue cuma baca volume 1 ya. Itu. Nah itulah dua alasan kenapa gue nggak koleksi komik ini ya. Lagi-lagi itu subjektif ya. Cuma nih sebelum mengakhiri video ini gue cuma mau ngungkapin unek-unek gue sih sebenarnya. Begitu banyak gitu ya manga di luar sana yang kasarnya masih bersambung, masih bagus, mereka nggak ambil loh. Mahal mereka ambil ini yang jelas-jelas sudah hiatus. Gue ngerti kalau komik dikapak kayak Ciruran karena penjualannya jelek, oke lah, nggak apa-apa lah. Karena kasarnya memang kan butuh duit. Cuma ini manga di sana jelas-jelas udah hiatus, mereka ambil gitu. Tapi lagi-lagi ya, gue gak nyalahin mereka. Gue ini bukan pemilik Gramedia. Mungkin kalau gue jadi direktur Gramedia dan gue hitung-hitung profit gitu, gue juga mungkin akan melakukan hal yang sama dengan menerbitkan komik ini. Cuma ini gue adalah review gue sebagai pembeli dan penggemar komik di Indonesia. Gue jadi, aduh banyak komik lain kok malah menerbitin komik yang hiatus. Gitu doang sih ya. Jadi gue nggak bilang mereka salah, editor salah atau apa. Enggak ya. So jangan salah tangkap loh. Sah-sah aja mereka mau rilis ini, nggak masalah. Cuma ya sebagai pembeli sah-sah juga dong gue kayak kesel gitu. Kenapa sih nggak nerbitin manga yang ini aja gitu ya? Kenapa sih nggak lanjutin manga ini malah ini gitu? Gitu aja sih. Gitu ya segitu aja ya review manga brutal kali ini. Tinggalin pendapat kalian gimana tentang manga brutal ini. Apakah kalian koleksi atau enggak di kolom komentar ya. Makasih udah nonton. Like dan subscribe biar gak ketinggalan video dari Maca Manga berikutnya.